Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musabbibul asbab. Ar-Rahmanir Rahim, rahimul mu'minun wa munzilul kitab. Maliki yaumiddin, mulkahu la yufna wa huwa sari'ul hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridha dan perkenannya sehingga kita bisa dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan subuh yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Bulan yang sama-sama kita nanti-nantikan selama 11 bulan. Alhamdulillah kita sudah memasukinya. Karena itu mari kita sama-sama mengisi bulan ini dengan berbagai amalia-amalia yang dianjurkan untuk kita perbanyak di dalamnya. Karena peluang dan kesempatan ini belum tentu nanti tahun depan atau Ramadan yang akan datang kita bisa beroleh, bisa dapat memasukinya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan ini. Sementara saudara-saudara kita yang lain yang ingin sekali untuk berjumpa dengan Ramadan ini, mereka tidak berikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga hati kita, membersihkan jiwa kita dengan bersih-bersihnya, sebening-beningnya. Karena nanti seluruh amal dan ibadah kita ini insya Allah diterima oleh Allah jika dilandasi dengan niat kita, dengan keikhlasan hati kita, kebeningan jiwa kita. Tanpa kebeningan jiwa, tanpa keikhlasan hati kita, maka kita melaksanakan amal ibadah itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tandaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan memurnikan ketaatan kalian, ikhlasnya. Kita jalankan dengan keikhlasan. Jangan sampai selama sebulan kita berpuasa, kita menahan lapar dan haus, tapi nanti kita tidak dapat apa-apa dari puasa kita seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali yang dia dapat hanya lapar dan hausnya saja. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena dia hanya sekedar menahan lapar dan hausnya. Tapi hatinya, penglihatannya, pendengaran hatinya dia tidak jaga. Padahal esensi puasa itu adalah menjaga totalitas. Keseluruhan penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Yang ini harus kita sama-sama memperhatikannya. Jangan sampai kita melaksanakan puasa tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya.
Karena itu dengan keikhlasan kita di dalam menjaga amal dan ibadah, melaksanakan amal dan ibadah kita, insya Allah membuat kita memperoleh atau meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas di dalam hidupnya, itu tandanya mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa saja di antara kita ini hidupnya selalu ikhlas, maka itu tandanya orang-orang ini dicintai oleh Allah. Al-ikhlasu sirrum min asrari istauda'tu qalba man ahabbabtu min ibadi. Ikhlas itu salah satu di antara rahasiaku yang aku titipkan, aku simpan di hati hamba-hambaku yang aku cintai. Siapa saja di antara kita yang jika dia ikhlas di dalam hidupnya, apa saja yang dilakukan hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, maka insya Allah itu pertanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menghendaki kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah? Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka insya Allah kita pasti akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mari kita sucikan hati kita, kita bersihkan. Karena keikhlasan, kehusyuan di dalam beribadah, keikhlasan di dalam beramal itu lahir dari hati yang bening, hati yang bersih. Jauhkan hati kita dari amradul qalb, dari penyakit-penyakit hati. Seperti kibir, merasa diri paling besar, yang paling hebat. Tidak boleh sekali-kali. Orang yang merasa dirinya paling hebat itu mereka dibenci oleh Allah. Bahkan tidak dijamin tidak akan masuk surga. Di dalam Al-Quranul Karim Allah tandaskan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong itu biasanya nampak pada ucapan-ucapannya. Ucapannya selalu muluk-muluk yang tinggi-tinggi saja. Kalau bangga diri dilihat dari sikapnya, dari perilakunya yang dilihat. Berjalan itu ya selalu mengangkat bahu dan lain sebagainya. Ini perilaku yang seperti ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu yang sangat kita cintai menandaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya rasa kibir, takabur sebesar zarrah, sebesar debu, tidak akan masuk surga, kata baginda Rasulullah. Jadi mari kita jauhkan, kita tawadhu di dalam hidup ini. Itu yang jika ada orang yang memuji kita, kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena yang pantas untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang paling pas ketika kita dipuji oleh Allah, disanjung oleh, ketika kita dipuji oleh orang, disanjung, maka kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan sanjungan pujian itu kepada yang berhak untuk disanjung dan dipuji. Yang kedua, hasad. Dengki sama orang lain. Beda antara dengki dan iri. Kalau iri itu diperbolehkan. Contohnya begini, kenapa kok dia bisa ya banyak sekali sedekah, saya iri sekali dengan dia. Kenapa? Dia begitu ya selalu perbanyak sekali sedekahnya dia. Tekun sekali ibadahnya. Boleh. Kita ingin mencontoh dia, tapi dengki itu kita tidak mau orang lain melebihi dari kita, itu yang namanya dengki. Dan ini sangat berbahaya. Kalau iri boleh, tapi dengki tidak boleh. Karena iri itu kita ingin supaya seperti dia. Tapi kalau dengki, kita tidak mau dia lebih daripada kita. Itu namanya dengki. Jika dengki ada dalam diri kita, maka semua kebaikan-kebaikan akan terkuras, hilang, sirna. Al-hasadu ya'kulul hasadat kama ta'kulun narul khatab. Dengki itu memakan kebaikan bagaikan api memakan kayu bakar. Karena itu jangan kita dengki. Ada orang yang tidak senang dengan kita, biar aja. Dia mengatakan kita bermacam-macam, ya kita sabar aja, tidak usah kita hiraukan. Kenapa? Ketika dia mengatakan kita jelek dan lain sebagainya, maka dia sudah mengambil dosa kita dan pahalanya dia berikan kepada kita. Ini yang harus kita sama-sama ingat. Kita dia perhatikan itu. Jangan kita dengki dengan orang. Ada orang dengki dengan kita, biar aja. Kita tetap berbuat baik dengan orang yang dengki kepada kita. Mudah-mudahan dengan adanya kebaikan yang kita lakukan, dia berubah perilaku kita. Kenapa saya selalu dengki dengan dia, tapi dia selalu baik dengan saya. Ini yang harus kita biasakan dalam hidup kita. Kemudian ria.
Ini amradul qalb, penyakit-penyakit hati. Ria, selalu memamerkan apa yang dia lakukan. Ini kita harus hindari. Karena ria itu termasuk syirik khafi. Ya, syirik ringan. Kita harus hindari. Karena semua yang kita lakukan dalam hidup hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kita sudah berada ya hari ini 2 hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita jaga ibadah puasa kita. Kita lakukan dan sebaik-baiknya hanya mengharapkan ridha Allah. Karena dengan puasa inilah insyaallah dapat mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang muttaqun. Hamba Allah yang taqwa Allah. Dan jika kita sudah masuk wilayah muttaqin, maka insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan, bukan untuk menggurui, tapi kita mengingatkan di antara sama kita. Fadzakir, dan berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman, istiqamah ya dalam diri kita semuanya, sehingga insyaallah kita tekun menjalankan ibadah sampai di penghujung kehidupan kita, sehingga insyaallah kita dapat meraih salamatun fid dunya wa salamatun fil akhirah, sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.